Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pertama, tentu saja ialah definisi bela negara, di mana bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang didasari kecintaan pada NKRI serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara bukan hanya berperang dengan senjata, tetapi juga pengabdian, menjaga persatuan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bangsa. Dari situlah kita mengenal 5 nilai dasar bela negara. Nilai pertama adalah cinta tanah air. Ini berarti bangga menjadi bagian dari Indonesia, mencintai budaya, menjaga lingkungan, serta setia pada identitas bangsa. Rasa cinta inilah yang membuat kita rela berkorban demi tanah kelahiran kita. Nilai kedua ialah sadar berbangsa dan bernegara. Kita bukan hanya individu, tetapi bagian dari sebuah bangsa yang besar. Kesadaran ini menuntun kita untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Nilai ketiga adalah setia pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa. Menjaga nilai Pancasila berarti menegakkan keadilan, menghormati perbedaan, dan mengedepankan musyawarah demi persatuan Indonesia. Yang keempat ialah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bela negara menuntun kita untuk siap mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi kebaikan bangsa. Semangat pengorbanan ini adalah kekuatan moral yang menjaga bangsa tetap teguh menghadapi tantangan. Dan kelima ialah memiliki kemampuan awal bela negara. Ini berarti setiap warga, khususnya ASN, harus siap secara fisik, mental, dan keterampilan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman. Kesiapan ini diwujudkan melalui disiplin, kedisiplinan kerja, dan ketangguhan dalam menjalankan tugas. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kesiapsiagaan bela negara adalah wujud cinta kita kepada Indonesia. Kemampuan awal bela negara dimulai dari pemahaman kerangka bela negara, bahwa bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi tanggung jawab semua warga sesuai dengan perannya masing-masing. Kita perlu kesiapan mental dan moral, yaitu setia pada Pancasila, Undang-Undang 1945, serta menjunjung tinggi disiplin dan persatuan. Lalu, kesiapan fisik dan psikologis dengan melatih ketahanan, keberanian, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap dari kita juga harus mampu menyusun rencana aksi bela negara melalui integritas, kerja jujur, dan kontribusi nyata di masyarakat. Dan akhirnya, memiliki sikap proaktif dan reflektif dengan menyadari tantangan zaman dari globalisasi hingga ancaman non-militer. Bela negara bukan sekedar teori, tetapi harus hadir dalam langkah, sikap, dan kerja nyata kita demi keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya ialah menyusun rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara bagi ASN tentunya harus dimulai dari hal yang paling dekat, yaitu unit kerja kita. Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, baik terkait pelayanan publik, kedisiplinan, maupun integritas. Setelah permasalahan diketahui, kita perlu menyusun langkah-langkah konkret yang berlandaskan nilai integritas, profesionalisme, dan orientasi pada pelayanan masyarakat. Lalu yang terakhir ialah kita mengimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Artinya, aksi bela negara tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata sehari-hari dengan sikap tanggung jawab dan keteladanan. Selanjutnya, dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara, kita ditempa melalui beragam pengalaman, dimulai dengan baris berbaris yang melatih disiplin dan kekompakan, dilanjut dengan keprotokolan yang menanamkan ketertiban serta penghormatan pada simbol negara. Kita juga belajar kewaspadaan dini untuk peka terhadap potensi ancaman, serta membangun tim yang solid melalui kerjasama dan saling percaya. Malam hari, kita diajak merenung dalam cakra malam, memperkuat komitmen sebagai ASN yang berintegritas,
Lalu puncaknya adalah api semangat bela negara, sebuah simbol yang membangkitkan tekad dan kebanggaan kita sebagai abdi negara. Inilah wujud nyata kesiapsiagaan demi bangsa, negara, dan pengabdian tanpa henti. Kemudian berlanjut pada tata tempat ialah aturan mengenai penempatan posisi bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu pada acara kenegaraan maupun acara resmi. Pengaturan ini sangat penting karena mengandung unsur prioritas, yaitu siapa yang berhak didahulukan dalam sebuah acara. Prinsip utama dalam tata tempat adalah selalu mendahulukan atau mengutamakan seseorang yang memiliki jabatan, kedudukan, atau martabat yang lebih tinggi. Dengan adanya tata tempat, setiap acara resmi akan berlangsung tertib, penuh penghormatan, dan sesuai dengan etika protokoler. Pada tata tempat dalam protokoler, terdapat aturan khusus ketika berjabat tangan maupun ketika tidak berjabat tangan. Yang pertama, bila berjabat tangan, posisi yang diutamakan adalah presiden, pemimpin, atau tamu VIP. Mereka ditempatkan pada posisi utama, kemudian masyarakat atau undangan lainnya menyesuaikan posisinya. Prinsipnya adalah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pejabat atau tokoh yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk berjabat tangan. Kedua, bila tidak berjabat tangan, maka tata tempat diatur berdasarkan posisi ganjil dan genap. Untuk barisan ganjil, posisi dimulai dari kiri ke kanan dengan urutan 5, 3, 1, 2, 4. Sedangkan untuk baris genap, urutannya dimulai dari 4, 2, 1, kemudian 3. Pengaturan ini dibuat agar acara tetap berjalan tertib, penuh penghormatan, serta menunjukkan etika dalam interaksi resmi. Teman-teman semuanya, coba lihat gambar ini. Di gambar ini menunjukkan ketentuan pengaturan tata tempat dalam rapat dengan dua model meja, yaitu meja berbentuk U dan meja bulat. Pada model meja berbentuk U, pimpinan rapat menempati posisi nomor 1 yang berada di tengah bawah menghadap ke peserta. Tempat duduk peserta diatur berurutan mulai dari sisi kanan pimpinan rapat, kemudian ke kiri, hingga bagian samping luar. Susunan ini membuat pimpinan rapat menjadi pusat perhatian sekaligus memudahkan interaksi langsung antara peserta yang saling berhadapan. Model ini umumnya digunakan untuk rapat yang sifatnya lebih formal dan membutuhkan arahan jelas dari pimpinan. Sedangkan pada model meja bulat, pimpinan rapat juga berada di posisi nomor 1, namun peserta duduk melingkar mengikuti arah jarum jam. Dengan pola ini, seluruh peserta berada dalam posisi yang relatif setara, sehingga menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka, partisipatif, dan egaliter. Selanjutnya ialah dapat dilihat pada layar bahwa tata tempat ini disusun dengan penuh kehati-hatian demi menciptakan suasana yang tertib, teratur, dan penuh penghormatan bagi seluruh tamu undangan. Pada tata letak berhadapan, kursi utama dan kursi menteri ditempatkan sejajar dengan kursi perangkat serta muspida daerah. Susunan ini menekankan kesetaraan serta membangun nuansa formal dan penuh wibawa. Sementara pada tata letak satu arah, seluruh kursi diarahkan menuju panggung utama. Disinilah acara inti berlangsung. Podium tempat sambutan, tombol sirine sebagai simbol peresmian, serta meja prasasti yang akan menjadi tanda sejarah. Setiap kursi diberi penanda warna sesuai peran dan kedudukannya. Kursi utama ditandai warna merah, kursi menteri berwarna ungu, muspida daerah dengan warna kuning, perangkat berwarna krem, dan kursi undangan lainnya ditandai biru. Dengan pengaturan tempat ini, diharapkan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan khidmat, penuh hormatan, serta meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang hadir. Sekian dari saya, terima kasih.